Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ini kan sekolah di luar ya. Ya, sekolah di luar. Terutama dalam segi doa supaya Yayasan Pemidenias ini dan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali sahabat channel Pemidenias dan channel Abdul Aziz Laya di siang berbahagia ini seusai sholat Jumat ini. Alhamdulillah kita baru saja menunaikan sholatul Jum'ah ya secara berjamaah dimanapun kita berada di seluruh pelosok Nusantara Indonesia ini. Sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, di khutbah Jumat tadi yang kita sudah melaksanakan semuanya, saya sebagai pendakwah, sebagai pengkhotib tadi di salah satu masjid daerah Kota Tangerang Selatan ini. Sahabat, tadi saya menyampaikan tentang mendakwahkan Islam dan ganjarannya. Mendakwahkan Islam dan ganjarannya. Mendakwahkan Islam, kadang orang bertanya apa pentingnya? Apa pentingnya kita mendakwahkan Islam dan apa tujuannya? Saudaraku yang seiman dan seperjuangan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Islam huwa dinu silm. Islam itu agama yang damai. Selalu menciptakan kedamaian. Jadi kalau teman-teman masih ada yang mendapatkan tidak ada kedamaian ketemu di sana, berarti itu perorangan, bukan karena Islam. Tapi pada hakikatnya, ajaran Islam adalah menciptakan kedamaian. Yang kedua, al-Islam, dia adalah as-silm. Ya. As-silm adalah keselamatan. Keselamatan. Maka dengan demikian, bagi orang yang mendengar tentang Islam, seyogianya pada dirinya, dia sesegera mungkin untuk mencari kebenaran Islam. Nah, sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuliskan dalam surah Ali Imran ayat 105. Ya, surah Ali Imran ayat 105. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Wal takum, ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam, sebuah bahasa Arab, literasi bahasa Arab bahwa itu adalah perintah. Dan hendaknya di antara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengajak manusia ini dalam al-ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Dalam tafsir-tafsir para ulama, kitab tafsir para ulama, semuanya menafsirkan al-ma'ruf di sini adalah, di samping dia maknanya secara bahasa ada kebaikan, al-ma'ruf adalah al-Islam. Ya, al-ma'ruf al-Islam. Faman da'a ilal Islam fahuwal khair tab'an. Barang siapa yang mendakwakan pada Islam, maka dia akan mendapatkan kebaikan tentunya. Dan insyaallah kami akan jabarkan. Wal takum minkum ummatun yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaknya dia ketika sudah mendakwakan kepada ma'ruf, ya, dan kemudian mencegah manusia untuk berbuat kemungkaran, maka ini adalah bagian daripada dakwah. Ini hukumnya adalah, ya, berbagai perspektif para ulama kita menyatakan, ada menyatakan adalah dia adalah fardu kifayah dan sebagian yang mengatakan adalah fardu ain. Di mana letaknya ketika dia adalah fardu kifayah? Adalah ketika itu adalah berada pada satu keadaan, satu daerah yang itu sedikit yang memiliki keilmuan tentang Islam, maka dia adalah menjadi fardu kifayah.
Tapi lebih cenderung kepada pendapat beberapa ulama, ya, seperti Yusuf Al-Qardawi umpamanya merisalahkan dalam kitab risalahnya bahwasanya Syekh Hasan Al-Banna, ya, Syekh Jumhur juga mengatakan bahwa annahu da'watul fil Islam, mendakwakan Islam ini adalah fardu ain. Kenapa dengan demikian? Berpatokan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ra'a minkum munkaran, barang siapa yang di antara kamu melihat suatu kemungkaran, melihat suatu kekufuran, melihat suatu kemaksiatan, falyughayyiru biyadihi, hendak dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi qalbi, siapa yang tidak sanggup, maka sanggup apa? Usahakanlah dengan fa bi qawlihi, dengan lisanihi wa bilisanihi, dengan apa lisannya, ucapannya, menasihatkannya, mengasih tahukannya, ya. Filmnya sati fa bi qalbi, kalau dia nggak sanggup dengan hatinya. Bagaimana dengan kekuatan tangan? Maksudnya adalah jabatan yang kita miliki, ya, kemampuan yang kita miliki, sahabat Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'ruf, kita melihat suatu kemungkaran di sini maknanya adalah bukan suatu kemungkaran biasa kita melihat maksiat, ada kemungkaran di sana ketika melihat apa kesyirikan dan sebagainya. Bukan hanya sampai di situ saja, tetapi di sini secara global, secara menyeluruh, bahwa ketika kita melihat ada orang man lam yasma' anil Islam walam yahdi ilal Islam, siapa yang belum mendapatkan dari Islam, fayanbaghi ala kulli muslim, seharusnya bagi setiap muslim yaitu mengkhabarkan Islam itu kepadanya. Iya, mengkhabarkan Islam itu kepadanya. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda kepada kita semuanya, man da'a ila hudan. Ya, ini hadis ini plus menjadi sebuah ganjaran bagi yang mengajak seseorang masuk dalam kebaikan, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan Islam. Contoh, seorang itu bisa menyadarkan seseorang dia mendapatkan petunjuk sholat 5 waktu. Nah, ini contoh. Seseorang itu yang mampu menyadarkan seseorang bisa loyal dalam belajar agama. Itu hidayah, petunjuk. Apalagi seseorang itu mampu mengajak, menyadarkan orang lain masuk dalam agama Islam. Ini lebih mulia. Rasulullah SAW bersabda, ya, fawallahu, ya, fawallahu la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, demi Allah kata Rasulullah, jika engkau, ya, bisa mendakwahkan, menghasilkan dakwah tersebut, mendakwakan agama Allah kepada seseorang, satu orang saja, wahidan, khairun laka an yakunu laka humurun ni'am. Itu lebih baik bagi kamu ketimbang engkau mendapatkan unta merah. Nah, kaum muslimin dan para pendengar dimanapun anda berada, ya, termasuk para santri Yayasan Pembinaan yang saat ini sedang menyimak, kamu harus tahu itu, ya, bahwa pahala, ganjaran mendakwakan seseorang masuk dalam agama Islam, ganjaran membawakan seseorang mendapatkan petunjuk. Apa contoh tadi? Adalah bisa dia konsisten sholat jamaah. Bisa dia konsisten belajar agama. Bisa dia konsisten menghafal Al-Quran. Ini adalah dakwah yang luar biasa. Apalagi kamu mengajak seseorang masuk dalam agama Islam. Maka kata Rasulullah SAW, ini lebih baik bagi kamu sekalian daripada mendapatkan unta merah. Bagaimanakah unta merah? Perspektif unta merah dalam Islam itu adalah, ya, bagaikan harta atau kendaraan yang mewah yang ada saat ini. Unta merah di zaman Rasulullah itu lebih mahal. Ya, itu lebih mahal.
Kalau dibandingkan dengan saat ini yang namanya Lamborghini, ya, Lamborghini mewah sekali, mahal sekali, atau ada lagi Ferrari yang lain atau yang anti tembak saat ini, itu jauh lebih mahal sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khairul laka minat dunya wa ma fiha. Ini sekalian ya, plus dengan keutamaan ini yang saya dakwakan. Ini plus dengan keutamaan mendakwakan Islam. Lebih baik bagi kamu, ya, daripada dunia dan seisinya. Coba kalau kita diberikan oleh Allah secara bentuk contoh, diberikan kepada si fulan, ya, pahala langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dia diberikan satu negara. Sementara si fulan tidak mampu mengelola si negara tersebut. Diberikan satu negara dan seluruh isi yang ada dalam satu negara itu. Tentu bingung si fulan itu bagaimana mengelolanya. Bagaimana memanfaatkannya. Nah, begitulah perumpamaan salah satu contoh kecil. Apalagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara global, secara seluruh, minat dunia wa ma fiha. Apa yang ada di dunia ini, ya, di dunia ini diberikan Allah dan apa yang ada di sini. Begitu juga unta merah. Kemudian makna dan pahala yang selanjutnya ketika kita mendakwakan Islam, ya, adalah kita manda'a ila hudan tadi yang saya dakwakan tadi. Ketika kita mengajarkan kepada seorang mendapatkan petunjuk ila hudan, kana lahu ajrun mithlu ujurin man fa'ilihi. Maka dia mendapatkan pahala. Maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan, orang yang mendapatkan pahala tersebut ketika dia mengamalkan Islam. Maka kita jangan pernah sungkan, kita jangan pernah ragu, ya, ketika kamu mendakwakan kebaikan kepada temanmu. Ketika kamu mendakwakan, ini khusus buat santri PMD Nias. Ini khusus buat kamu. Ketika kamu menyadarkan seseorang, keluarga kamu mendapatkan daya, maka itu justru lebih makna. Nah, sahabat Allah Subhanahu wa taala, dari kutipan khutbah yang saya sampaikan sahabat kita sama ini, dan juga santri-santri PMD Nias. Yuk, jadikan diri kita masing-masing ini menjadi orang khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yaitu sebaik-baik manusia yang lebih baik untuk manusia lainnya. Ya. Kedua, para santri sekalian dan juga para jamaah sekalian dan sahabat PMD dimanapun Anda berada, sahabat Abdul Aziz Laya dimanapun Anda berada. Yuk, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita dalam apa kata Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaikan. Ya, la'allakum turhamun. Moga-moga dengan demikian Allah Tabaraka wa taala berikan rahmat kepada kita semuanya. Itu saja sahabat Allah Subhanahu wa taala kutipan dakwah kami hari ini. Semoga dapat manfaat. Yuk, saya pesan kepada kita semuanya. Yuk bersemangat mendakwakan Islam ini. Dengan cara apa? Ya. Qala alaihi salatu wassalam, ya, qala Allah Tabaraka wa taala, berkata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah. Ya, maukah aku tunjukkan sebuah jual beli. Nah, ini. Jadi Allah Tabaraka wa taala berikan ini adalah bentuk jual beli. Ya. Jadi Allah tawarkan kepada kita sebuah pahala bentuk jual beli. Hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Yang itu akan menyelamatkan kamu sekalian dari siksa api neraka. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Engkau berjuang di jalan Allah. Engkau beriman kepada Allah, ya, dan kepada Rasulnya, lalu berjuang di jalannya. Di jalannya apa? Itu dakwah tadi. Mendakwakan Islam, menyadarkan orang masuk dalam Islam. Menyadarkan orang bisa sholat, menyadarkan orang bisa menghafal Al-Quran. Ya. Menyadarkan orang belajar Al-Quran. Coba sekarang, di Indonesia ini, di Indonesia sahabat, coba kita cross check di setiap daerah kita. Berapa banyak orang, satu ya, berapa banyak orang dalam satu kampung kita yang menghafal Al-Quran. Itu satu. Yang kedua,
berapa banyak orang yang bisa mampu membaca Al-Quran dengan baik. Ketiga, berapa banyak orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ini naudzubillah. Naudzubillah. Ketika ada satu kampung, satu daerah, masih banyak orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, tugas kita sebagai orang Muslim, karena kita adalah sesama saudara, masuk kita pada kategori ini, yaitu mendakwakan saudara kita masuk dalam agama Islam, mendakwakan saudara kita mendapatkan petunjuk-petunjuk Islam, mendakwakan sanak famili kita agar belajar Islam, seluruh syariat-syariat Islam yang ada dalamnya. Dengan demikian semoga bermanfaat. Yuk sama-sama kita berusaha. Ini adalah amal kita bersama, ini adalah perjuangan kita bersama. Sama-sama kita berjuang mendakwakan Islam dimanapun kita berada. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.